tanah air. Sebelumnya, kalian tahu gak sih makna dari kalimat kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa? Pertama dari kata sadar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar itu artinya insaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, makna dari kata kesadaran dalam kalimat kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah menyadari bahwa bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini bisa loh mempengaruhi banyak aspek kehidupan dari warga negara Indonesia. Selain itu, juga banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah dinamika kehidupan warga negara yang telah memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Selain dari warga negara Indonesia itu sendiri, dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia tentu juga telah memberi pengaruh besar terhadap kesadaran tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan faktor utamanya. Faktor tersebut membuat dunia semakin terbuka lebar sehingga bangsa-bangsa di dunia ini bisa saling terhubung. Seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini. Jika suatu masyarakat atau individu sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, wah, bisa bahaya karena bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan eksternal. Tahukah kamu, kondisi bangsa saat ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari semakin minimnya para pemuda yang menghormati nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan justru lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain. Selain itu, para pemuda juga menunjukkan perilaku menyimpang dengan menggunakan obat terlarang atau bahkan melakukan free sex. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya kesadaran sosial yang ditunjukkan dengan semakin individualisnya kaum pemuda di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat adalah dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Masih banyak loh persoalan di masyarakat yang membutuhkan peranan semua masyarakat, baik itu masalah sosial, ekonomi, maupun politik. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah proses di mana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kesadaran itu sendiri dibedakan menjadi kesadaran sebagai insan Tuhan, sebagai insan sosial, dan sebagai insan politik. Nah, yang sekarang akan saya bahas yaitu adalah kesadaran insan politik. Kesadaran insan politik atau kesadaran bernegara adalah sadar akan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya terkait dengan masalah politik, yaitu perilaku untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan negara. Kesadaran bernegara dapat diwujudkan dengan mensyukuri, membina, dan memelihara negara Indonesia. Lalu dapat juga diwujudkan dengan mengupayakan tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan, dan kejayaan Indonesia. Salah satu contoh kesadaran bernegara terdapat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dalam sejarah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para tokoh-tokoh bangsa Indonesia memiliki kesadaran bernegara yang tinggi. Dengan kesadaran bernegara itulah mereka dapat merumuskan dasar negara. Tanpa adanya kesadaran bernegara yang mereka miliki, kemerdekaan bangsa ini tidak akan terwujud. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah secara diplomatis, yaitu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI. Nah, anggota-anggota BPUPKI ini berasal dari tokoh agama,
cendekiawan, bangsawan, rakyat, buruh, tani, pedagang, dan wartawan. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Nah, tokoh-tokoh yang menyampaikan. Yang pertama, ada Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua, ada Profesor Dr. Supomo. Dan yang terakhir, ada Bapak Insinyur Soekarno. Kawan-kawan, padahal ketiga tokoh itu menyampaikan isi dasar negara yang berbeda loh. Tetapi dikarenakan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, maka perpecahan tidak terjadi. Pada akhir sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil. Loh, kecil? Kecil apanya? Kecil panitianya. Nah, panitia ini terdiri atas 8 orang dengan tugas memeriksa usulan tentang dasar negara yang masuk untuk ditampung dan kemudian dilaporkan kepada sidang BPUPKI berikutnya. Walaupun dinamakan panitia kecil, panitia ini berisi orang-orang besar loh. Nih, ada Pak Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Ki Bagus Hadikusumo, M. Sutarjo Karto Hadikusumo, R. Oto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan yang terakhir ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, diadakanlah rapat gabungan antara BPUPKI dan Panitia 9 ini. Nah, rapat itu yang pertama, supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Yang kedua, supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi preambule. Apa itu preambule? Preambule itu pembukaan. Nah, yang ketiga, supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Dan yang keempat, membentuk panitia kecil perumus dasar negara. Kemudian, panitia kecil dibentuk dengan jumlah 9 orang, terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Abi Kusno Cokrosyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasyim. Panitia ini mulai bekerja dengan menyelidiki usul-usul dan merumuskan dasar negara yang akan dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar. Pada malam hari 22 Juni 1945, mereka berhasil merumuskan dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam tersebut tercantum rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI kedua, pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, BPUPKI hanya menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Rancangan ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan rancangan pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosyoso. Dengan demikian, pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI telah mendapatkan 3 rancangan dan dianggap selesai tugasnya. Dalam 2 sidang BPUPKI ini, kesadaran bernegara para tokoh bangsa patut dicontoh. Walaupun ada perbedaan, tetapi tetap dalam kerangka persatuan. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi.
untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat adalah dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Sehingga amanat dalam UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara wilayah NKRI serta kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Jadi teman-teman, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara dalam hati kita ini. Indonesia tanah air